Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kalau ya hari ini pertemuan kedua di semester ini, pertemuan kedua matematika di semester ini. Nah, kemarin itu kan sebenarnya kita sebelum masuk ke semester 2 itu kita udah belajar tentang himpunan ya, sedikit tentang himpunan. Nah, terus kemarin juga Tete kan udah minta buat coba dibaca-baca lagi tentang himpunan, karena sebenarnya himpunan ini gitu ya, yang paling penting itu kita udah tahu konsep dasarnya apa, kita udah tahu himpunan itu sebenarnya apa gitu. Nah, itu insya Allah nanti ke depannya gitu ya, jadi kalaupun misalnya kita udah tahu dasarnya kayak gimana gitu ya, itu nanti enak gitu, nanti ke depannya mau kayak gimana, mau himpunan yang mau diapain juga gitu ya, dan ada konsep-konsep lain terkait himpunan itu karena kita udah tahu dasarnya gitu ya, karena kita udah tahu sebenarnya himpunan itu apa, nah insya Allah jadi lebih mudah gitu. Nah, oke, kita bakal coba review sedikit ya, kita review sedikit tentang himpunan. Jadi himpunan itu sebenarnya apa sih gitu himpunan? Nah, ada misalnya kayak gini nih, hari-hari dalam satu minggu itu hari apa aja? Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kayak gitu. Nah, itu kalau kayak gitu dinamainnya himpunan satu pekan ibaratnya, atau himpunan pekan A gitu. Himpunan pekan A isinya ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Isinya ada 7. Nah, 7 itu dikatakan sebagai anggota himpunan pekan A gitu. Jadi isinya itu anggota himpunan. Misalnya lagi apa lagi ya? Oh, ini huruf-huruf dalam kata sini, misalnya huruf-huruf dalam kata buku itu ada apa aja? Ada B, ada U, ada K, ada U. Nah, B, U, K, U itu termasuk ke dalam anggota himpunan pembentuk kata buku, kayak gitu ya, huruf pembentuk kata buku. Terus misalnya contoh lagi, himpunan hewan berkaki 4 misalnya gitu. Himpunan hewan berkaki 4 itu ada apa aja? Ada sapi gitu ya, ada kerbau, terus ada lagi kambing, terus dan lain-lain gitu ya. Itu himpunan kayak gitu. Nah, itu sekilas tentang himpunan. Misalnya contoh lagi sayuran gitu ya, banyak macamnya. Gitu. Yang termasuk himpunan sayuran itu ada apa aja? Misalnya ada wortel, ada buncis, ada kangkung, ada bayam dan lain sebagainya. Itu himpunan secara umum. Misalnya himpunan sayuran atau misalnya himpunan umbi-umbian gitu ya. Nah, itu kan dia terbatas ya gitu. Dia bukan secara umum, tapi dia udah spesifik, udah menjurus ke satu jenis gitu. Dan misalnya himpunan hewan mamalia, nah itu juga kan terbatas ya, walaupun sebenarnya banyak gitu, tapi terbatas. Nah, makanya di himpunan ini penting kita udah tahu dulu sebenarnya gitu ya, hewan mamalia itu apa sih gitu misalnya. Atau contoh lagi, himpunan bilangan ganjil. Nah, kita harus udah tahu dulu bilangan ganjilnya, baru kita bisa tahu anggota himpunannya apa aja. Atau kita bisa tahu itu tuh himpunannya apa aja. Misalnya himpunan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya gitu ya. Kayak gitu. Seperti itu ya, itu himpunan bilangan ganjil. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan coba mengenal lebih dalam gitu ya tentang himpunan ini. Nah, ini Teteh coba share screen ya di sini ya. Oke. Share ada himpunan berganti. Oh, di sini. Oke. Nih ya, pertama ini kita tadi tentang himpunan udah sedikit. Nah, terus ini contoh himpunan. Ini kita coba berangkat, ini kita masih review lagi ya. Kita coba dilihat di halaman 81. Nah, misalnya contoh yang pertama, P adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 15. Nah, berarti P itu apa aja? Nah, caranya ketika akhirnya kita menuliskan pakai dalam kurung dulu. Dalam kurungnya dalam kurung yang kayak gini ya. Jadi dia beda. Ini tuh artinya dia akan menunjukkan anggotanya gitu. Jadi jangan langsung disebutin misalnya, karena kita udah tahu lebih dari 1 itu kan kalau bilangan ganjil lebih dari 1 berarti langsung ke angka 3 kan. 3, 5, 7, 9 gitu. Nah, itu jangan langsung ditulisnya kayak gini. Tapi ketika akhirnya kita menunjukkan bahwa itu adalah anggota himpunan, berarti pakai dalam kurung. Baru kita tulis 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15. 15 kira-kira masuk nggak? Di sini kan dibilangnya lebih dari 1 dan kurang dari 15. Artinya 15-nya nggak perlu masuk. Sampai di sini cukup. Seperti itu. Oke? Nah, contoh selanjutnya. Nah, kalau kayak gini bacanya gimana? Nih, itu adalah himpunan ki, ini ya bacanya. Himpunan ki, ya, di mana anggota ki, ini X itu kita anggap sebagai anggota ki, di mana anggota ki adalah X, dan X ini gitu ya, dia posisinya di tengah-tengah. Artinya kan ini kalau dibaca dari sebelah kiri, min 3 kurang dari sama dengan X, ya, ini ya. Min 3 kurang dari sama dengan X, dan X kurang dari 3. Artinya X lebih besar daripada min 3, dan X kurang dari 3. X ini adalah himpunan bilangan bulat. X ini adalah himpunan bilangan bulat. Nah, artinya kita masukin di sini. Bilangan bulat itu termasuk apa? Bilangan bulat itu yang negatif, positif, kita masuknya bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Nah, dia min 3, kan kurang dari min 3, tapi sama dengan min 3. Artinya min 3-nya di bawah. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, tapi ini karena dia kurang dari 3, tapi nggak sama dengan 3 kan? Nah, berarti dia nggak dibawa. Gitu. Nah, selanjutnya, gitu ya, kita baca yang contoh berikutnya. Nah, di sini ada himpunan R, di mana anggotanya adalah Y. Nah, Y ini lebih besar sama dengan 2. Y adalah himpunan bilangan prima. Nah, himpunan bilangan prima itu apa? Himpunan bilangan prima itu bilangan yang dia itu cuma bisa dibagi 1 dan angka dia sendiri. Itu bilangan prima, ya. Dan di sini tuh satu nggak termasuk bilangan prima ya, gitu. Jadi yang dia tuh cuma bisa dibagi 1 atau bilangan itu sendiri. Kita mulai dari berapa? Karena 1 nggak masuk, 2 ya. 2 itu kan cuma bisa dibagi 1 atau dibagi 2, gitu. Y lebih besar dari sama dengan 2. Berarti 2-nya termasuk 2, 3, ya kan? 4 kira-kira masuk nggak? Nah, 4 itu kan dia bisa habis dibagi 1, bisa habis dibagi 2, nah habis dibagi 4. Karena dia habis juga dibagi 2, dia nggak termasuk bilangan prima. Karena kalau bilangan prima itu habis dibagi 1 atau, maksudnya bukan habis ya, bisa dibagi 1 atau dibagi sama dirinya sendiri, gitu. Jadi masuk ke 5, 7, nah 9 nggak bisa ya, karena 9 itu bisa dibagi 3, 11 gitu ya. Dan seterusnya, karena ini dia tidak terhingga, lebih besar dari sama dengan, gitu. Jadi ditulis kayak gitu. Ini kita flashback atau review sedikit tentang himpunan. Gimana cara kita menyelesaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang himpunan. Lanjut ke yang selanjutnya. Nah, kita ini bukan cuma himpunan aja, tapi himpunan kosong. Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, misalnya contoh B, himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Yang habis dibagi 4. Nah, 4-nya sendiri kan sebenarnya dia aja bukan bilangan prima, 4-nya aja tuh. Gitu. Karena dia karena dia bisa dibagi 2 gitu. Berarti apalagi bilangan-bilangan yang lain gitu kan. Karena bilangan prima cuma bisa dibagi 1 sama dibagi dirinya sendiri. Gitu. Maka berarti himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4 itu nggak ada. Nah, nulisnya gimana? Tinggal dalam kurung, spasi dalam kurung. Jangan langsung dalam kurung lagi nih. Spasi dulu dalam kurung. Biar kelihatan kalau itu tuh kosong, nggak ada anggotanya. Gitu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, himpunan bilangan ganjil yang bisa dibagi 2. Nah, kan bilangan ganjil itu adalah angka-angka yang sebenarnya dia nggak bisa dibagi 2. Gitu. Beda ya sama bilangan prima. Kalau bilangan prima itu dia cuma bisa dibagi 1 atau dirinya sendiri. Nah, kalau ini dia yang yang habis dibagi 2. Kalau ganjil kan dia nggak habis dibagi 2. Berarti nggak ada juga sama. Gitu ya. Ini himpunan kosong. Dia nggak punya anggota. Gitu. Selanjutnya, ada himpunan 0. Himpunan 0 ialah himpunan yang hanya memiliki 1 anggota, yaitu 0 saja. Atau ini angkanya ya, 0. Gitu. Contoh, himpunan bilangan bulat antara min 1 dan 1. Nah, bilangan bulat, tadi bilangan bulat itu negatif dan positif. Di antara min 1 dan 1 itu cuma ada angka 0, gitu. Nggak ada lagi bilangan bulat yang lain. Berarti anggotanya adalah 0. Gitu ya. Gitu. Itu himpunan 0.
Yang selanjutnya, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. Nah, kalau bilangan cacah, makanya kita harus paham dulu. Bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan bulat. Nah, kalau bilangan cacah itu dari 0, 0, 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 1, 2, 3 gitu. Bilangan prima tadi udah ya. Bilangan ganjil itu yang dia nggak habis dibagi 2, jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, terus ada bilangan genap dan ada juga bilangan bulat. Gitu. Oke. Nah, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1 berarti cuma 0. Gitu. Jadi beda ya, ada himpunan kosong, ada himpunan 0. Himpunan kosong yang dia nggak punya anggota, himpunan 0 dia punya anggota, 1 anggota cuma 0 aja. Itu lanjut, himpunan berhingga. Himpunan berhingga ialah himpunan yang memiliki anggota dengan jumlah terbatas. Ada juga nanti kebalikannya himpunan tidak berhingga. Gitu. Artinya himpunan yang tidak berhingga itu dia tuh di awalnya kasih penjelasannya itu nggak ada batasnya gitu. Nih misalnya contohnya kalau ini. Himpunan bilangan asli yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, lebih dari 1, himpunan bilangan asli ya, bilangan asli ini dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan asli. Nah, himpunan bilangan asli yang lebih dari 1 berarti dimulai dari 2, 3, 4, tapi kurang dari 8. Berarti cuma sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ya dia punya 6 anggota. Gitu ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, himpunan bilangan prima yang kurang dari 7. Tadi bilangan prima dimulai dari 2 dan dia cuma bisa dibagi 1 atau dibagi dirinya sendiri. Itu bilangan prima. Jadi cuma 2, 3, ada 3 anggota. Gitu ya. Sampai sini insya Allah paham ya. Ini himpunan berhingga. Nah, kalau himpunan tak berhingga itu dia nggak dibatasin sampai mana. Himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan nggak dibatasin sampai mana. Itu artinya himpunannya tidak berhingga, nggak ada ujungnya. Gitu. Kalau di sini dibilangnya himpunan tak berhingga merupakan himpunan yang memiliki anggota dengan jumlah tak terhingga atau tidak ada akhir. Gitu. Atau misalnya contoh himpunan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 terus aja terus. Itu nggak berhingga karena angka itu tidak terhingga gitu. Jadi kalau misalnya angka itu kan tinggal tambahin 0, itu masih termasuk angka gitu ya. Jadi tidak berhingga gitu. Oke, sampai sini insya Allah paham ya. Himpunan bilangan genap misalnya gitu. Selanjutnya ada himpunan semesta. Nah, di sini himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Misalnya contoh A ini, di sini ada 3 himpunan. Yang pertama, himpunan A isinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B isinya ada 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan C, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, maka himpunan semesta dari ketiga himpunan tersebut apa kira-kira? Yang dia tuh semua jenis bilangan, misalnya bilangan prima, atau misalnya bilangan ganjil, atau misalnya itu, semuanya tuh ada. Nah, kalau di sini dari 3 himpunan itu dia termasuk bilangan bulat. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ini ada negatif ya, gitu. Negatif itu cuman itu termasuknya bilangan bulat, gitu. Ya udah. Nah, ini 1, 3, 5, 7, 9 kan masuk juga bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, 5 termasuk juga bilangan bulat. Seperti itu ya. Atau misalnya nih, kita hapus yang C-nya. Nah, maka ini termasuk himpunan semestanya apa? Berarti dia bilangan bulat atau bukan? Bilangan bulat itu bisa dicirikan dengan negatif, gitu ya. Kalau di sini bisa masuk bilangan bulat gitu, tapi kayaknya ada deh yang lebih menjurus gitu. Misalnya apa? Berarti himpunannya himpunan apa? Himpunan bilangan asli gitu. Atau misalnya himpunan bilangan cacah. Tapi bilangan cacah kan ada nolnya gitu ya, ada cirinya. Oh ini himpunan bilangan asli aja udah, gitu. Karena kalau ganjil itu ada 4, gitu kan? Berarti nggak masuk bilangan ganjil. Terus ada 2 juga. Bilangan prima bukan, ada 1, ada 4, ada 9, bukan, gitu kan? Jadi apa yang kira-kira dia mencakup kedua himpunan ini, gitu. Atau misalnya gini juga ya, contoh himpunan semesta ini. Misalnya contoh gini, nomor 2. Nih kalau lihat di sini, itu ada misalnya gini. X sama dengan 5, 10, 15. Nah, misalnya kita bisa sebutkan himpunan semesta dari himpunan X. Jadi ketiga angka ini tuh termasuk himpunan apa aja. Misalnya kita tulis bilangan yang habis dibagi 5. Misalnya.
gitu ya. Ini misalnya disebutin tiga himpunan semesta. Bilangan yang habis dibagi 5, oke. Terus selanjutnya bilangan ganjil, bukan, karena ada 10. Bilangan genap, bukan, karena ada 5 dan 15. Terus apa lagi ya? Bilangan yang habis dibagi 5, oh, bilangan asli, bilangan cacah, ya, kayak gitu. Nah gitu ya, jadi tulisin aja. Gitu. Kayak misalnya nih, itu kalau contoh bilangan. Kalau contohnya misalnya Y sama dengan apa ya? Contohnya misalnya ada harimau, singa, ini hewan berkaki 4. Gitu. Ini contoh yang pertama. Hewan hutan. Nah, misalnya terus juga hewan kayak gitu. Jadi dari yang spesifik ke yang umum itu nggak apa-apa. Kayak gitu ya contohnya. Itu himpunan semesta. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian merupakan himpunan yang ada di dalam suatu himpunan. Himpunan C dapat dikatakan sebagai himpunan bagian dari himpunan D apabila himpunan C merupakan anggota himpunan D. Contohnya misalnya ya, kita lanjut nih. Contoh misalnya, B ini dia 1, 2, 3, 4. Gitu. Ini anggota himpunan B. Selain ini dia anggota himpunan B, 1, 2, 3, 4. Maka himpunan bagiannya apa aja? Ya, jadi angkanya salah. Kalau ya. Nah, ini. Nah, berarti himpunan bagiannya apa aja? Nah, yang pertama dari himpunan bagian itu pasti dia punya himpunan kosong. Bukan 0, himpunan kosong. Gitu. Jadi himpunan kosong itu termasuk himpunan bagian. Gitu ya. Karena dia itu punya peluang untuk nggak punya anggota gitu. Jadi ada himpunan kosong. Nah, terus yang termasuk himpunan bagian dari himpunan B ini ada 1, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, ya, himpunan yang anggotanya 1, yang anggotanya 2, yang anggotanya 3, gitu. Angka 1, angka 2, angka 3. Selanjutnya ada yang anggotanya angka 4. Itu yang 1 angka. Jadi cara kita untuk membuat himpunan bagian itu dengan cara memisahkan angka-angkanya gitu. Pertama himpunan kosong dulu. Yang kedua dengan 1 angka. Nah, yang ketiga dengan 2 angka. Yang keempat dengan 3 angka. Yang kelima dengan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 benar. Yang kelima dengan 4 angka. Gimana cara buatnya? Yang pertama yang jelas. Nah, yang jelas ini ada dulu himpunan kosong. Nah, terus baru kita pisah-pisahin 1 angka ya. 1, 2, 3, 4. Itu udah pasti. Nah, habis itu kita bikin yang 2 angka. 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Udah selesai dari 1 ke 4, baru yang 2-nya. Karena kalau 2, 1, tadi udah kan 1,2. Jadi sekarang yang 2-nya. 2,3, 2,4. Udah selesai 2-nya sampai ke ujung, yang 3-nya 3,4. Nah, setelah 4 udah kan, karena dia udah ketemu sama 1, udah ketemu sama 2, udah ketemu sama 3. Sekarang lanjut ke yang 3 angka. Dimulai dari 1, 2, 3, langsung 1, 2, 4 gitu. Nah, ini udah nyampe 4. Baru kita ke 1, tapi ininya 3. 1, 3, 4 gitu. Udah beres. Karena 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, nah nggak bisa lagi kan, 1, 4, 2 kan udah tadi, 1, 2, 4. Nah, setelah itu lanjut ke angka 3. 2, ke angka 2 ya, satunya udah, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Nah, sekarang ke angka 2-nya, 2, 3, 4. Setelah itu udah, karena habis dari 3, nggak bisa lagi kan, nggak ada angka lagi. Gitu. Jadi ambil pertama 3 angka dulu, kalau buat 3 ya, 3 angka yang depan. Habis itu 3 angka, sama ambil yang belakangnya gitu. Udah kayak gitu, udah. Sekarang kita 1, 2 udah, tinggal 1 ke 3. 1, 3 udah, tinggal yang 2, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi kalau kita mau ngerjainnya dari angka-angka yang awalnya gitu.
Nah, baru yang terakhir 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ini juga termasuk, 4 angka ini juga termasuk dalam himpunan bagian. Gitu. Kalaupun misalnya ini teh udah ada sebenarnya, tapi dia termasuk juga himpunan bagian dari himpunan B. Gitu ya. Nah, terus cara kita mastiin bener gak ya kira-kira ini udah belum ya? Kira-kira ada yang kelewat nggak ya? Nah, itu caranya adalah dengan menentukan, dengan mencari dulu. Dengan mencari berapa banyak sebenarnya anggota himpunannya. Gitu. Nah, kalau caranya gimana? Misalnya ini himpunan B. Himpunan B ini dia punya 4 anggota. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Itu 4 anggota. Nah, biar kita bisa tahu ada berapa banyak himpunan bagiannya atau ada berapa banyak nih himpunan-himpunan kayak gininya. Nah, itu caranya ada 2 pangkat N. N-nya itu adalah anggotanya. 2 pangkat N berarti 2 pangkat, ini ada berapa anggotanya? Ada 4. Jadi 2 pangkat 4. Gitu ya. 2 pangkat 4 berarti 2-nya dikali 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Jadi ini harus ada 16. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gitu ya. Ini baru bisa dibilang benar ketika akhirnya jumlahnya udah sama. Jadi jumlah himpunan bagian B adalah 16. Selanjutnya yang 3. Tentukan himpunan bagian B yang memiliki 2 anggota. Nah, 2 anggota. Berarti ada ini yang 2 anggota. Ditulis gitu ya. Oke, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah himpunan kuasa. Nah, himpunan kuasa ini, himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan dari semua himpunan bagian A. Misalnya gini, kan tadi kita udah bikin nih himpunan bagiannya ya. Ini B, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4 gitu. Ini adalah himpunan bagian. Kalau himpunan kuasa itu, tinggal kita tulisin aja. Tulisin lagi ke dalam bentuk himpunan. Jadi si semua ini ya, semua ini tinggal ditulis lagi aja nih, pakai dalam kurung lagi, pakai dalam kurung lagi. Tapi himpunan kosongnya nggak ditulis kayak gini. Jadi gini, ini adalah tanda kalau itu adalah himpunan kosong gitu. Jadi kalau di sini kan himpunan bagian, kita nunjukin anggotanya. Kalau ini kan nunjukin himpunannya. Seperti itu ya, itu bedanya. Lambang himpunan kuasa itu adalah ini nih. Ini salah, bukan pi A berarti, tapi B. B karena ini himpunannya himpunan B, bukan himpunan A. Gitu ya. Oke. Insya Allah paham sampai sini. Nah, selanjutnya adalah tugas. Tugasnya itu mengerjakan latihan soal halaman 87. Nomor 1 yang bagian A sama B aja. Nomor 2 bagian A dan B. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, nomor 4 dan nomor 5 itu dikerjain semua ya. 4 ABCD, 5 ABC. Nah, yang nomor 5 nih, tentukan hubungan pasangan berikut dengan A. Ini kalau misalnya ada tanda kayak gini ya, kalau kita lihat nomor 5 di halaman 87, A maksudnya di situ A itu setelah tanda A itu adalah bagian. A bagian dari B atau himpunan A bagian dari B, koma, atau B bagian dari himpunan A atau tidak keduanya. Jadi kita di sini diminta untuk nentuin gitu. Mana yang termasuk nih, Teteh kasih contoh ya. Nomor 5A. A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti A ini kan dia termasuk dari B. Gitu. A ini adalah bagian dari B. Maka ditulisnya A tanda yang gini yang ngadep itu sama B. A bagian dari B gitu. Nah, karena apa? Karena B ini dia 1, 2, 3, 4, yang A 1, 2, 3. Artinya A ini dia itu bagian dari himpunan B gitu. Dia bagian dari, karena si anggota A itu ada juga di anggota B gitu. Kalau contoh yang B, A sama dengan A, B, C, D, dan B, X, Y, T. Nah, ini nggak ada yang sama kan? Nggak ada yang sama. Berarti dia bukan keduanya, tidak keduanya. A bukan bagian dari B, B juga bukan bagian dari A. Gitu. Nah, misalnya A, ya kalau yang C ya, yang C. A sama dengan bilangan genap dan B sama dengan bilangan asli. Artinya, kan kalau bilangan asli semuanya tuh, semuanya dari 1
dari 1 ya, bukan dari negatif, bukan dari 0, dari 1 itu bilangan asli. Berarti semuanya. Nah, bilangan genap itu termasuk ke dalam bilangan asli. Berarti A bagian dari B. Seperti itu ya, dibacanya dari sebelah kiri. Tuh, nomor 5 udah Teteh kasih tahu ya itunya. Gitu. Nanti dikerjainnya boleh nomor sama jawabannya aja. Nah gitu ya, maksudnya tetap pakai cara. Maksud Teteh nggak usah ditulis pertanyaannya, jadi tetap pakai cara gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya pakai diketahui, ditanyakan, dan jawab. Setelah itu jangan lupa ditulisin halamannya di atasnya ya, halaman 87 gitu ya. Jadi nanti di foto, habis itu difoto, nanti kirimin ke WA Teteh. Nah, cuman nanti kita akan ada pengumpulan buku gitu ya. Jadi nanti sekitar 2 bulan gitu ya, nanti dikumpulin bukunya. Makanya ditulis di atasnya halaman berapa, halaman 87, halaman berapa. Oh ini halaman 87 ya. Jadi Teteh nanti biar enak nanti ngeceknya. Kecuali kalau kalian memang mau nulis pertanyaannya. Seperti itu, gitu ya. Itu untuk hari ini. Nah, sebenarnya di sini awalnya kerjakan di buku tulis, foto lalu kirimkan ke WA Teteh paling lambat hari Sabtu besok jam 9. Tapi karena Teteh juga telat ngasih videonya, jadi Teteh kasih hari Sabtu jam 12. Gitu, seperti itu ya. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Kalaupun misalnya nanti ada pertanyaan, apa tuh namanya? Kalau misalnya ternyata ada pertanyaan, mangga boleh ditanyain ke WA Teteh langsung seperti itu. Terus kalau bisa jangan lupa untuk komen di bawah ya. Jangan lupa untuk komen. Komennya itu tentang apa yang didapetin di video ini. Itu adalah bagian dari absensi hari ini, gitu ya. Oke. Stop sharing dulu. Nah, gitu. Oke, jadi jangan lupa buat komen di bawah. Terus nanti, sebutin nama juga, nama, kelas, dan apa yang didapetin atau pelajaran yang didapat dari video ini, gitu. Itu bagian dari absensi, gitu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan insya Allah paham. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kalau misalnya ada yang nggak paham, di chat ke Teteh. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.